Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini, di mana kita kembali membagikan cerita-cerita dari para sobat horor yang sudah masuk di email maupun yang ada di Google Formnya podcast Bagi Horor. Kemarin ada yang tanya, Bang, kalau kirim cerita selain di email di mana? Bisa di Google Form ya, jadi kalian bisa tanpa email. Itu linknya ada di deskripsi dari podcast ini. Kalian buka aja Google Formnya, dan di sana kalian bisa ketik cerita kalian atau tinggal copy paste dan langsung bisa kalian kirim tanpa perlu email. Akan ada beberapa cerita yang aku bagikan di malam hari ini teman-teman. Tapi sebelumnya, buat yang belum follow Spotify Podcast Bagi Horor, di follow dulu sekarang. Dinyalakan juga lonceng notifikasi yang ada di Spotify. Dan jangan lupa juga share episode ini ke sosial media kalian. Dan juga subscribe ya yang di YouTube yang lagi nonton. Jangan lupa di subscribe, diketik komentarnya juga. Dan jangan lupa nonton live-nya podcast Bagi Horor setiap Senin sampai dengan hari Jumat, yang kalian bisa tonton di YouTube ataupun di TikTok. Kalau TikTok di Argases, @Argases. Kalau di YouTube, kalian bisa tonton di YouTube-nya Bagi Horor. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini teman-teman. Untuk menemani malam Jumat malam kalian, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita pertama. Di cerita pertama ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh pendengar kita yang bernama Pin, berjudul Kamar Hotel Lantai 7. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Pin. Saya mau cerita tentang pengalaman horor yang saya alami waktu nginep di sebuah hotel di kota S. Kira-kira seperti ini ceritanya. Waktu itu, saya lagi ada trip bisnis ke kota S. Perusahaan saya nyuruh saya untuk presentasi di depan klien penting. Jadi aku harus nginep di hotel selama 3 hari. Pas sampai di kota S, saya langsung check-in di hotel yang sudah dipesenin sama perusahaan. Hotelnya cukup mewah dan kelihatan nyaman, jadi saya nggak ada firasat apa-apa di sana. Hari pertama saya di hotel, semua berjalan dengan lancar. Saya sibuk meeting dan persiapan presentasi, jadi nggak banyak waktu untuk bersantai. Malamnya, saya balik ke kamar hotel sekitar jam 10 malam. Saya langsung mandi dan siap-siap tidur, karena besoknya saya harus bangun pagi-pagi untuk presentasi. Kamar hotel saya ada di lantai 7. Malam itu semuanya terasa biasa aja, sampai sekitar jam 2 pagi. Saya kebangun karena dengar ada suara ketukan di pintu kamar. Awalnya saya cuekin. Pikir saya mungkin cuma mimpi kali ya. Tapi suara ketukan itu berlanjut dan semakin kencang. Dengan setengah ngantuk, saya bangun dan cek ke pintu. Pas saya lihat dari lubang intip, itu nggak ada siapa-siapa. Saya buka pintu pelan-pelan dan lihat ke koridor. Koridor kosong, nggak ada orang. Saya mulai ngerasa aneh di situ. Tapi saya pikir mungkin ada tamu hotel yang salah kamar kali. Saya balik ke tempat tidur dan coba buat tidur lagi. Tapi gak lama, suara ketukan itu muncul. Kali ini lebih kencang dan lebih jelas. Saya bangun lagi. Kali ini ngerasa agak kesel. Aku buka pintu lebih cepat. Tapi lagi-lagi, gak ada siapa-siapa. Koridor tetap kosong, sunyi. Apaan sih ini? Siapa coba yang iseng tengah malam gini? Pikir saya waktu itu sambil nutup pintu. Saya coba tenangin diri dan berusaha untuk balik tidur.
Tapi belum sempat saya merem, saya dengar suara aneh dari arah kamar mandi. Suara air keran yang nyala. Saya bangun dan jalan pelan-pelan ke kamar mandi. Saya lihat keran wastafel itu nyala sendiri. Air mengalir deras di situ. Saya matiin keran itu, balik ke tempat tidur. Baru aja saya mau tidur lagi, tiba-tiba TV di kamar itu nyala sendiri. Suaranya kencang banget, bikin saya kaget setengah mati. Saya nyoba matiin TV pakai remote, tapi nggak bisa. Akhirnya saya berdiri, saya cabutlah colokan TV dari stop kontak, biar nggak ganggu lagi. Gila, apaan sih ini? Aneh banget. Saya sebenarnya mulai panik di situ. Saya udah mulai ngerasa, wah, ada yang nggak beres nih. Saya coba hubungi resepsionis lewat telepon kamar, tapi nggak ada jawaban. Teleponnya tuh kayak mati, kayak nggak nyambung aja gitu saluran teleponnya. Saya mulai mikir, apa pindah kamar aja ya? Tapi karena udah tengah malam posisinya kan, terus nggak mau ribet, males gitu rasanya kalau harus pindah kamar. Akhirnya saya coba tidur sambil dalam hati ini saya baca-baca doa, sholawat biar lebih tenang. Sekitar jam 3 pagi, saya kebangun lagi karena ngerasa ada yang ngeliatin. Gak enak gitu perasaan. Tahu kan kalian perasaan diliatin dari ujung ruangan? Kayak muncul perasaan itu. Saya buka mata pelan-pelan dan saya lihat di situ ada bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidur. Bayangan itu tinggi, dan gak jelas bentuknya. Saya nggak tahu harus ngapain di situ. Saya nggak bisa gerak, merinding udah pasti. Bayangan itu pelan-pelan bergerak mendekat ke arah saya. Saya coba teriak, coba gerak, berusaha lari, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Teriak pun suara nggak keluar. Rasanya itu persis kayak ketindihan. Di situ saya cuma bisa berdoa dalam hati, biar bayangan itu pergi, karena merem lagi pun gak bisa. Untungnya setelah sepersekian detik lah, saya ketindihan itu. Bayangan itu hilang, dan saya bisa bergerak. Saya gak bisa tidur sampai pagi. Pas udah tahu kalau itu azan subuh, saya bangun, saya jalan ke resepsionis turun, dan saya minta pindah kamar. Saya nggak bisa pindah hotel waktu itu, karena perusahaan ini udah bookingin harinya dan ini pas. Jadi menurut saya ribet lah kalau harus pindah-pindah hotel. Resepsionisnya cuma bisa senyum, dan mindahin saya ke kamar dan lantai yang lain. Hari itu saya jalani presentasi dengan kepala berat rasanya, karena kurang tidur. Malam kedua, saya pindah di lantai 2. Semuanya berjalan lebih tenang. Gak ada kejadian aneh, dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Besoknya saya coba cerita ke teman-teman kantor tentang pengalaman saya di hotel itu. Banyak yang gak percaya, tapi beberapa dari mereka juga pernah mengalami hal serupa di hotel lain. Sejak kejadian itu, saya jadi lebih hati-hatilah kalau milih kamar. Dan saya gak mau jauh-jauh dari resepsionisnya. Terima kasih Bang Arga sudah dibacakan cerita saya waktu nginep di Hotel S. Terima kasih juga untuk para sobat horor yang mendengarkan. Yang sampai sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa waktu saya minta pindah kamar, resepsionisnya cuma senyum? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Pin sudah membagikan kisah kamar hotel lantai 7 di podcast Bagi Horor. Ya, itulah pengalaman Mas Pin. Ya namanya juga hotel ya teman-teman ya. Kadang banyak kejadian-kejadian yang kita nggak duga gitu. Kita kan pikir itu tempat nyaman, ramai harusnya kan, ramai, banyak orang. Tapi ternyata ada aja cerita horor. Kayak kemarin kan ada waktu ceritanya Mbak Senta itu kan juga di hotel kan kejadiannya. Padahal waktu itu posisinya rame karena lagi ada acara. Itu pun bisa kena gangguan. Apalagi yang sendirian kayak Mas Pin. Dulu ada satu cerita serem yang diceritain sama bapakku waktu sering luar kota. Salah satu temennya itu pernah dapat kamar gitulah di hotel. Lagi ada urusan luar kota.
Kalau nggak salah ingat, seingatku ceritanya handphonenya tuh waktu dia istirahat lebih awal gitu. Terus ditelepon sama temennya. Terus kata temennya yang ngangkat cewek. Terus besokannya dia dicengin, weh bawa cewek nih gini segala macem lah. Dia bingung kan, orang dia sendirian di kamar. Terus momennya dia tahu itu malam-malam dia kebangun gara-gara di kamar mandinya ada yang mandi sambil bersenandung, berdehem. Sambil mandi. Nah masalah yang berdehem tuh cewek. Sedangkan waktu di kamar gak ada siapa-siapa. Dia langsung lari beresin kamarnya. Barang-barangnya yang sebisanya dibawa lah, yang penting-penting. Dia turun, gak tau minta pindah kamar atau pindah hotel gitu. Nah dia cabut lah dari tempat itu. Itu ingat banget, dulu banget aku diceritain sama bapakku. Terima kasih ya Mas Pin sudah berbagi ceritanya. Sekarang kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini ada cerita dari Mbak Delight ya. Mbak Delight ini yang suka muncul di TikTok. Kak Delight ini suka muncul di TikTok. Dia suka nonton live. Dan kali ini dia berbagi sebuah kisah berjudul Kemah yang diganggu dalam tanda kutip. Kita masuk ke cerita yang kedua. Kemah tapi diganggu. Hai Bang Arga, aku Delight yang di TikTok. Aku cewek ya bang, tuh bener. Kemarin aku bingung, ini manggil mbak apa Mas Delight ya. Mau ikutan ngasih pengalaman horor, tapi maaf kalau tata bahasanya gak rapi, karena emang jarang ngasih cerita. Jadi dulu pas aku SMP, kelasku ada program kayak outing class, science camp lah namanya. Di program itu, sekelas aku pergi ke area alam terbuka lah, nginep semalam beberapa hari buat neliti, kan namanya science camp kan. Ya namanya anak SMP, seneng lah ya ke alam, jadi jalan-jalan. Selama penelitian, aku sekelas nginep di semacam glamping kayu gitu, di tengah hutan pinus, dan depannya itu jurang, depannya lagi bukit tanpa lampu, bener-bener gelap. Kayak kalau mata kita merem, kalau malam, nah itu gelapnya. Cuma ada pencahayaan dari penginapanku. By the way, satu glamping itu isinya 5-7 orang untuk tempat tidurnya. Kalau malam itu beneran gelap banget. Kita aja harus jalan sekitar 1 kilometer masuk ke hutan pinus buat nyampe di penginapannya. Hari pertama, kedua aman. Anak-anak pada seneng-seneng main di alam lah. Anak SMP kan masih bocah-bocah SMP gitu. Nah malam ketiga sama keempatnya nih yang agak horor menurutku. Glampingnya itu ada 10 kalau gak salah. Karena udah lama banget ya, jadi aku gak terlalu ingat. 4 cewek, 4 cowok, 2 lagi buat guru. 6 glamping deket area masuk buat guru dan cowok. 4 glamping setelahnya buat cewek. Nah di glamping cewek itu paling ujung ada jendela kecil yang mengarah ke kebun cabai atau pohon gitu. Gak terlalu besar sih. Nah sesuatu ini terjadi di malam ketiga sama keempat. Tapi temanku masih gak berani. Mereka baru berani cerita itu di hari keempat. Jadi ada temanku nih, sebut saja Tia. Tia sama 4 temennya kedapatan glamping yang paling pojok deket kebun. Mereka emang tidur agak telat, jam setengah 12-an malam lah. Si Tia sama temennya ini akhirnya tidurlah di kasur. Dan mata si Tia ini, dia ngelihat sesuatu di atas pintu glamping mereka. Awalnya dia kira cuma hiasan. Dia ngefokusin tuh matanya tuh, ini apaan sih? Kok ada beginian? Difokusin ternyata itu pocong. Sumpah aku merinding pas dengar cerita ini. Si Tia memutuskan untuk gak lihat, buang mukanya. Takutnya si pocong nyamperin dia kan. Ternyata teman-temannya juga pada lihat. Ada salah satu dari temen yang ngomong, "Kamu lihat juga gak sih?" Sama Tia dan yang lain, temennya ngomong gitu. Anak itu langsung ditutup mulutnya. Mereka umpet-umpetan tidur, ngumpet di bawah selimut sampai pagi. Ada lagi nih dari glampingnya si Tia nih. Katanya mereka pernah diintipin sama anak kecil, cewek,
dari jendela glamping mereka yang ada di dekat kebun. Dan pas dilihat ya emang gak ada siapapun di situ. Masa ya ada anak kecil cewek ngintip dari situ? Masih dari glamping cewek nih. Sebelah kananku posisi glampingnya itu. Jadi urutannya tuh gini, glamping dia, aku, terus sama si temen aku ini sebelahnya. Jadi aku di tengah posisinya glampingnya. Sebut aja namanya tuh Ajeng. Si Ajeng ini waktu itu lagi halangan. Dia kebangun dan pergi ganti pembalut di toilet jam 4 subuh. Pas di toilet, beberapa kali dia diketok pintunya. Diintip, gak ada orang. Diketok lagi. Diintip lagi, gak ada siapa-siapa. Besokannya, dia tanya ke teman-temannya yang lagi pada tidur. Orang semalam tidur semua kok. Dan gak ada yang kebangun jam segitu. Jadi dia bingung sampai sekarang. Terus semalam yang ngetok, siapa dong? Ada lagi nih gangguan dari glamping cowok. Cowok remaja kan kadang suka bercanda ya. Mereka ngejokes lah, ketawa-ketawa. Sampai ada satu anak yang ketawanya tuh melengking. Kayak suara cewek. Pada nanya, lu ketawa kok gitu sih? Salah seorang temanku nanya ke temennya, lu ketawa begitu barusan? Dia geleng. Jadi dalam satu tongkrongan itu gak ada yang ketawanya semelengking itu. Lah terus siapa dong yang ketawa begitu? Padahal yang lagi bercanda cuma setongkrongan itu. Nah aku punya temen nih, cowok. Dia sensitif lah sama hal-hal begituan. Nah anak cowok pada cerita di luar glamping. Duduk santai lah mereka. Berani banget waktu itu menurutku ya. Padahal itu gelap banget, swear. Dia ada juga lah ngobrol di situ. Dan gak sengaja lihat kepala orang nongol di dekat pegangan glampingnya itu. Nah sedangkan di belakang pegangan itu ada lapangan yang jauh lebih pendek. Jadi glamping kita di atas ya, itu ke bawah itu kira-kira ada kali 10 meteran. Kebayang gak? Jadi ada pegangan pagar gitu loh. Nah itu kalau dari situ ke bawah itu kira-kira 10 meter. Jadi kayak gak mungkin dong ada orang ngintip. Kalaupun ada, berarti tingginya ya 10 meter. Dia nengok ke kaca. Kepala yang tadi itu terbang. Jadi habis ngintip, set, kepalanya lepas sampai ke atas. Lanjut. Dia langsung panik buru-buru masuk ke glamping. Malam banget itu kejadiannya. Jam 11-an lewat lah. Besoknya mereka katanya ngeliat kuntilanak malam-malam. 5 cowok lihat satu kuntilanak. Semua lihat hal yang sama. Pokoknya selama kemah gitu deh. Hampir semuanya temanku diganggu. Tapi alhamdulillah glampingku itu gak diganggu. Tapi aku awalnya yang sehat, datang tuh sehat. Tiba-tiba kayak jadi gak enak badan gitu, sakit. Muntah-muntah, panas, demam. Itu pun aku gak sadar kalau temanku gak bangunin aku buat minum obat. Saking lemesnya waktu itu. Aku panas banget badanku. Muntah-muntah, gak nafsu makan. Tapi gak tahu ya itu diganggu atau enggak, atau memang karena aku kecapean gitu. Tapi alhamdulillah karena anak glampingku alim, jadi tempat glampingku tuh gak dapet gangguan. Itu pas aku kelas 1 SMP. Nah pas kelas 2 aku ada kemah lagi tuh. Tapi ya di halaman hotel lah bentukannya. Gak ada apa-apa sih, tapi pas malam api unggun, kan pada pensi tuh. Kelompokku bingung, akhirnya kita bacain lah dongeng Telaga Warna. Karena membosankan ya, kelompokku ngide nih buat nyetel lagu Sunda. Tapi malah ke-download lagu yang ada gamelannya gitu. Pada takut di situ. Apalagi malam, dekat hutan juga saat itu. Temanku lagi nih si Tia, katanya ngeliat ada bayangan putih di dekat pohon pisang. Gak cuma Tia sih, hampir 5 orangan lah katanya. Juga lihat hal yang sama. Aku juga nyesel waktu itu. Kenapa nyetel lagu Sunda yang ada gamelannya? Itulah kira-kira kisahku soal camping selama SMP. Maaf ya bang kalau berantakan atau gak jelas. Makasih banyak kalau dibacain. Sayangnya gak ada fotonya. Kalau ada bener-bener hutan gelap gitu deh. Thank you bang. Terima kasih Kak Delight sudah berbagi cerita kemah diganggu. Aku pengen kemah banget deh, tapi belum keturutan.
Tapi kemah yang glamping gitu ya, bukan kemah yang di hutan. Bukan yang di gunung gitu, kayak aku juga gak sanggup naiknya sih. Capek bro, bawa badan seberat ini bro. Jarang olahraga lagi. Aku pengen glamping gitu loh, glamour camping kan. Ada deket sini kayak persewaan tempat gitu buat kita kemah, tapi belum belum keturutan. Mungkin suatu saat kalau keturutan aku pengen sekalian bikin konten gitu di sana. Karena katanya gelap banget tempatnya. Ya emang tempat kemah sih ya. Jadi pasti sekitarnya jelas hutan atau kebun, banyak pohon-pohonnya dan otomatis biasanya gelap. Itu yang kalau tempat kemahnya kayak emang buat kemah ya, bukan yang glamping tapi kayak hotel ya. Ada kan glamping tapi bentukannya hotel. Jadi udah terang, udah nyaman. Ya tapi tetap aja, Masku kemarin tuh sempet glamping. Bentukan tempatnya itu kayak kamar hotelnya ya maksudnya. Itu kayak kemah gitu loh. Nah yang bikin PR kamar mandinya. Kalau nggak salah kamar mandi luar. Seingatku sih. Eh, iya kali ya. Pokoknya gitulah. Dan itu emang tempatnya gelap. Itulah cerita dari Kak Delight. Terima kasih Kak Delight sudah berbagi pengalamannya di podcast bagi horor soal camping. Aku jadi pengen banget camping. Semoga keturutan lah suatu saat nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita ketiga sekaligus cerita terakhir kita di malam hari ini. Sebuah cerita dari Mas Ardiansyah teman-teman. Yang berjudul Naik Ojek Online. Wah asik nih, coba kita bacain. Cerita ketiga, Naik Ojek Online. Halo sobat horor dan Bang Arga, balik lagi sama aku Panjul. Kali ini aku akan membagikan cerita yang berjudul Naik Ojek Online. Langsung aja ke ceritanya. Halo semuanya, aku Aiki. Kebetulan aku lagi dapet jatah lembur malam itu. Saking fokusnya aku sama kerjaan, aku baru sadar kalau waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam saat aku selesai dengan pekerjaanku malam itu. Aku pun segera membereskan barang bawaanku agar aku bisa segera pulang dan meninggalkan kantor mengerikan ini. Kenapa aku bilang mengerikan? Aku akan ceritakannya lain kali. Sesampainya aku di lantai bawah, aku pun segera menuju pintu keluar untuk pulang. Duluan pak, ucapku menyapa satpam yang berada di pos jaganya kalau aku meninggalkan kantor. Oh iya mbak, hati-hati, balasnya dengan ramah. Aku pun membuka ponselku, sekedar membuka media sosial sembari menunggu kendaraan umum yang lewat malam itu. Namun setelah aku menunggu kira-kira 1 jam, aku tak kunjung mendapati ada kendaraan umum yang lewat di jalan tersebut. Duh, apa naik ojol aja kali ya, ucapku. Aku pun segera membuka aplikasi ojol untuk memesan kendaraan yang akan mengantarku pulang malam itu. Loh, Mbak Aiko? Sapa driver ojol yang ternyata adalah tetanggaku. Mas Adit? Wah, masih narik jam segini mas? Ucapku sembari menerima uluran helm dari Mas Aditya. Iya mbak, ini tadi sekalian mau pulang, dapat yang Sarah, jadi saya ambil aja orderannya. Ucap Mas Aditya yang hanya kubalas dengan anggukan saat itu. Cukup lama kami di perjalanan, karena memang jarak rumahku dan kantor tempatku bekerja cukup jauh. Nggak takut mbak pulang malam-malam gini? Tanya Mas Aditya, memecah keheningan jalanan sepi malam itu. Ya, sebenarnya lumayan ngeri juga sih mas pulang malam gini. Tapi ya, kalau dapat jatah lembur dari atasan, mau gimana lagi mas? Mas sendiri nggak takut kalau ngojol sampai malam gini? Satu pertanyaan bodoh yang kutanyakan pada si driver malam itu. Pas masih hidup sih takut mbak, jawab si Mas Aditya dengan suara yang seketika berubah menjadi berat, serak, dan menyeramkan. Hah? Mendengar jawaban itu, aku pun seketika berteriak, sembari memejamkan mataku. Beberapa saat kemudian ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku sekarang berada di tengah sebuah komplek pemakaman umum yang begitu gelap dan menyeramkan. Seketika aku pun berlari sekencang yang aku bisa,
agar aku bisa keluar dan meninggalkan pemakaman tersebut. Sesampainya aku di tepi jalan, aku melihat jam di ponselku, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Di situ aku pun segera menghubungi temanku, agar dia mau menjemput dan mengantar aku pulang. Untungnya temanku mengangkat, dan tidak lama kemudian temanku ini datang, dan tanpa banyak bertanya, dia mengantarkanku pulang ke rumah dengan selamat malam itu. Itu dia tadi cerita yang bisa aku bagikan untuk para sobat horor semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menulis. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Aku Panjul, pamit undur diri. Itu dia cerita dari Mas Panjul soal ojek online. Hei, aku selalu suka baca cerita yang seperti ini. Yang merindingnya itu dibuat terakhir. Mirip cerita kayak Mendo-Mendo. Mendo-Mendo itu kisah horor yang sosoknya menyerupai orangnya ya. Selalu suka. Dimana endingnya itu akan selalu ada shiver, merinding yang kayak waktu bacain tadi dialognya si bapak ojolnya, seng gitu rasanya. Takut sih pas masih hidup. Ini kayak vibesnya tuh sama kayak dosen, tau gak? Dosen gaib. Dosen gaib yang kalian mau pulang sudah malam atau sudah tahu. Nah itu tuh vibesnya kayak sama itu. Itu betul mau difilmin ya, yang dosen gaib itu ya. Aku nggak tahu tayangnya kapan, tapi kayak aku pengen nonton deh. Tapi kayak aneh gitu, itu premisnya pendek gitu loh, ngerti nggak? Tayang 15 Agustus, bentar lagi nih, semingguan lagi. Ya minggu depan, Kamis minggu depan. Kayak aku bakal nonton sih, kayaknya loh ya. Kalau aku nonton nanti bakal aku bikinin apa nama segmen kita yang bagi review. Nah, aku bakal bikin bagi review untuk dosen gaib ini. Sudah malam atau sudah tahu. Kemarin aku sempat nonton trailernya, dan aku lihat dari trailernya sih kayaknya lumayan menjanjikan ya teman-teman ya. Seru gitu maksudnya. Tapi kayak aku nggak kepikiran dari premis cerita sependek ini, dimana ada anak ambil kelas malam, terus masuk kelas, tiba-tiba si ketua kelasnya itu dapat SMS dari dosennya. Itu kan masih zaman SMS kan. Saya nggak jadi datang gitu. Saya ada keperluan, kelas libur ternyata malam itu. Kan premisnya gitu kan. Terus ketuanya bisikin satu-satu, keluar dari paling belakang, nanti keluar satu-satu sampai paling depan. Dan ternyata pas terakhir ketua kelasnya keluar, kalian sudah mau pulang sudah malam atau sudah tahu. Ini juga sama kayak kisah di perpustakaan yang dia jatuhin bolpen. Itu kan kisah-kisah horor zaman dulu banget ya. Itu aku zaman SD bro. Aku beli buku kayak kumpulan kisah-kisah horor gitu. Nah salah satunya ada kisah di perpustakaan itu. Dia karena mau ujian, akhirnya dia buru-buru belajar di perpustakaan. Subuh-subuh udah di sana. Ternyata pas sampai sana dia lihat ada satu temennya udah belajar. Dia tenang dong. Wah ada temennya ternyata. Karena itu subuh banget gitu. Pas lagi belajar, temennya ini kok nggak ngomong sama sekali. Pulpennya jatuh. Pas diambil diintip nggak ada kakinya. Terus dia langsung beresin kan itu buku-bukunya, dia mau keluar. Aku balik kos dulu ya, ada yang ketinggalan. Kamu mau balik karena ada yang ketinggalan atau sudah tahu? Waduh. Itu kan premis-premis kisah horor. Kayak aku zaman SD deh dapat cerita-cerita begituan. Itulah. Ntar kalau dosen gaib tanya, semoga aku bisa bikin bagi reviewnya ya buat kalian. Terima kasih buat yang sudah dengerin episode hari ini. Terima kasih juga buat para pengirim cerita. Ada Mas Pin tadi, ada Kak Delight, ada juga Mas Ardiansyah atau Mas Panjol. Terima kasih sudah berbagi ceritanya di podcast Bagi Horor. Kalian juga bisa loh kalau mau berbagi, kalian bisa kirim email di podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Terus jangan lupa juga nonton live-nya podcast Bagi Horor ya, bantu ramein teman-teman. Kita live setengah 10-an lah, Senin sampai Jumat di TikToknya @argases, kalau di YouTube di podcast Bagi Horor.
Aku warga pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast bagi horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.